4 akan melakukan survei tentang orang Kristen di tengah masyarakat. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kita akan melakukan tugas sosialisasi yaitu orang Kristen di tengah masyarakat. Jadi kita memilih itu untuk tugas kita ya, sosialisasi. Dan untuk nama itu siapa ya? Kita ya. Oke, kemudian alamatnya di mana ya? Temuan Arjosa. Mungkin sekiranya kalau kita akan melakukan tugas di hari Jumat, apakah kita boleh? Kegiatan ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kami terhadap kondisi para lansia yang masih harus bekerja keras sebagai pedagang kecil di tengah keterbatasan usia dan tenaga. Di berbagai sudut masyarakat, kami menjumpai orang tua yang tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun kehidupan fisik mereka sudah tidak sekuat dahulu, dan penghasilan yang diperoleh seringkali tidak menentu, bahkan kurang mencukupi. Salah satu contoh yang kami ambil adalah Ibu Rukmina, sosok pekerja keras yang tetap berusaha mandiri di tengah keterbatasan hidupnya. Melihat kenyataan tersebut, kami merasa terpanggil untuk menghadirkan kepedulian melalui kegiatan Langkah Kasih untuk Sesama, membantu lansia pedagang kecil di tengah masyarakat. Sebagai wujud kasih kepada sesama, tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga dukungan moral agar mereka merasa dihargai, diperhatikan dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami dari mahasiswa UNED yang vokasi 1 di Jubung, kami mau membantu ibu melalui belanja yang ada di sini. Terus kami gitu ibu. Kira-kira ibu bersedia? Ya udah ibu, kita mulai gak? Ayo guys, kita mulai. Better turn up, blow it on up till I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's go. Let's Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Lah esok nanti kau sudah lebih baik. Jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Salam semuanya, salam Ibu Murni. Kami dari kelompok 4 akan melakukan kunjungan kasih ke rumah Nenek Rukmina yang tadi telah kami bantu berjualan. Kita mulai dari bertanya, ya melakukan tanya-tanya tentang keseharian Bu Rukmini di rumah. Ya maaf nak, ada ngomong bahasa cuma ngerti sedikit. Enggak apa-apa ya. Tapi kalau kami Kembali nanya, ini budu nak, ya tak sekolah, nggak ada orang tua. Cuma keliling tanya ilmu nak, cari ilmu. suami Bu sudah meninggal. Iya meninggal. Ibu tinggal sendiri di sini. Iya udah anu nak, dari 3 tahun nak, nggak ada. Ibu tinggal di sini jadinya. Ya bapaknya jualan sama. Yang di Ya, diganti sepeda bapaknya ya. Bapaknya umur 7. Saya umur 71. Kalau ke sana naik apa, Bu? Kalau ke sana naik sepeda motor ya? Iya, sepeda di sini kan rusak nak. Bapaknya jualan 50 tahun, nak. Saya 40 tahun. Lama. Itu berangkat sendiri atau diantarin, Bu? Ya dijemput anak saya.
Misalnya ibu pendapatannya gimana? Dalam per bulan atau per minggu? Iya, untuk mencukupi makan. Ya kadang-kadang dia rezeki ya cukup, nah kadang-kadang tak cukup, alhamdulillah. Paling besar berapa ibu pendapatannya? Kayak lakunya paling besar itu satu hari. Paling banyak berapa? 10. Iya ya sedikit nak, iya cuma kan jualan cuma kan sedikit nak. Ya rezeki nak banyak ya alhamdulillah. Cuma sedikit alhamdulillah. Nak. Dari dulu emang udah jualan di depan BRI yang mana? Iya kan jualan nak. Saya dan malam jual, siang jual. Nggak pernah pindah, Bu? Pindah ke masjid guna sholat. Kadang-kadang kita sakit kaki nak keliling kalau sekolahan. Saya tak bisa jauh nak sakit. Tak bisa jauh. Cuma keliling sedikit. Nenek punya nggak keinginan yang belum terpenuhi? Tidak. Cuma yang ada rezeki yang orang beli-beli yang susu-susu dah diambil. Maaf saya anak. Ngomong tak seperti nak. Cuma tak ngerti ya nama maaf nak. Terima kasih banyak ya nak. Maaf nak. Cuma saya kan malu. Rumah saya kan belikan ya nak. Malu saya. Anaknya sekarang lagi kerja gitu, Nek? Enggak, tak kerja nak. Jualan sayur. Sana jualan sayur di kampus. Iya di apa namanya itu? Dek. Senyum kan, senyum dok, Senyum media. senyum sana. Kampus, tunggu senyum. Oh, iya, iya. Sayur kan sayur malam. Nak. Di Indomaret nak. Di Indomaret nak. Di Indomaret depan di ya? kampus, iya. Di kiri jalan. Pakai sepeda ikut. Ya kan anaknya saya 3. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak mesti kecukupan. Nak. Kalau pulang dari kampus jam berapa ibu? Ibunya siap jualan. Kadang jam 3. Nak. 3 pagi. Iya, 3 malam. Berarti Makan nak jam 7 sholat Tuhan. Jam pulang jam sholat tahajud. kirain ibu bawa bekal gitu ya? Ini ada apa nak? Kalau saya ngantuk nak tidur nak. tidur di situ. Tidur di sana nak. Kalau boleh tahu anaknya cowok semua atau ada ceweknya juga? Cewek satu nak, cowok satu. Cuma anaknya saya 3 nak. Untuk siklus pendidikan biayanya ibu ditanggung oleh ibu atau gimana? Dah ada sinanggung nak cari-cari sendiri. Pakai aku Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Biar hidupku jadi berkat, memancarkan kasih-Mu selalu. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami hari ini hadir di tengah-tengah rumah nenek yang telah kami bantu. Tuhan berkati setiap tetes keringat yang telah dikeluarkan oleh nenek. Amin. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berikan kesehatan dan juga setiap anak-anaknya. Tuhan limpahkan setiap Iya, rezeki. iya. Amin. Cucu-cucunya Tuhan beri pendidikan yang layak, Iya. dan rezeki orang tuanya. Iya. Tuhan Engkau tahu di umurnya yang sudah tua, nenek tetap Iya. berjuang. Tuhan memberkati, Amin. Tuhan lindungi, jangan biarkan nenek sendiri maupun merasa sedih. Tuhan berikan pengharapan yang kuat untuk nenek. Iya. Amin. Kami hadir di sini bukan karena kami Amin. hebat, karena kami merasakan kasih untuk nenek.
Tuhan berkati juga kami di mana kami merasakan rasa sedih untuk nenek. Tuhan, kami nggak ingin berhenti sampai sini, kami ingin selalu menolong orang-orang yang di sekitar kami, termasuk nenek. Tuhan memberkati nenek dan keluarga-keluarganya. Tuhan memberkati tugas kami hari ini, agar kami tidak berhenti untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya ini doa kami, Tuhan. Haleluya. I have decided to follow Jesus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisir Lestaris Barani dengan NIM akhir 2010 dari Prodi Administrasi Keuangan. Peran saya di kelompok 4 ini sebagai tim keuangan, yang dimana saya itu bertugas sebagai mengelola, mencatat, dan mengatur seluruh pemasukan serta pengeluaran dana secara transparan dan terstruktur. Pengeluaran kami dari kelompok 4 itu sebesar 250, dan sumber dana yang kami terima itu dari kelompok kami itu mengumpulkan dana per orang itu sebesar 50.000 per orang. Lalu kelompok 4 ini juga memborong jualan ibu tersebut, lalu kami membagikannya ke orang-orang sekitar yang membutuhkan, dan kami pun dapat membangun dan menjalin hubungan pendekatan dari orang-orang sekitar serta ke nenek tersebut. Lalu peran saya selanjutnya itu ada di tim pendekatan dan interaksi, yang dimana saya itu bertugas sebagai bertanya kepada Ibu Rukmini, bertanya untuk kayak menanyakan untuk penghasilannya satu hari itu berapa, per hari itu berapa, dan untuk biaya pendidikan anak dan anaknya itu gimana. Lalu refleksi diri saya itu melalui kegiatan ini, saya sadar bahwa Tuhan membawa saya sejauh ini. Saya sadar saya itu bukan hanya sebagai berkat saja. Mulai dari kegiatan ini, Roh Kudus menjentikan hati saya, karena melalui dari kegiatan itu, pertama memborong jualan tersebut, lalu membagikannya ke orang-orang sekitar, serta membawa ibu itu ke rumahnya, lalu membagikan sembako di rumahnya. Saya sangat sadar bahwa rumah ibu tersebut jauh dari kata layak, dan saya bertanya dalam diri saya sendiri, mengapa saya tidak bersyukur tentang kelayakan yang saya punya. Dari kegiatan ini saya dapat belajar bahwa arti hidup sederhana melalui kegiatan ini. Terima kasih. Salam Ibu Murni dan teman-teman, perkenalkan nama saya Eli Elsena Simatupang dengan NIM akhir 2042 dari Program Studi Administrasi Keuangan. Saya sebagai anggota kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan refleksi diri saya terhadap kegiatan kelompok terakhir. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran saya sebagai anggota tim kelompok 4. Yang pertama, saya sebagai tim survei. Tim survei yaitu yang menggali informasi mengenai seseorang yang akan dibantu. Setelah mendapatkannya, yaitu kami mendapatkan Ibu Rukmina sebagai seorang lansia yang bekerja keras di tengah kehidupannya sendirian, dan di sini saya bersama saudara Haikal melakukan peninjauan. Yang kedua, saya sebagai tim konsumsi, di mana bukan hanya mendistribusikan sembako kepada Ibu Rukmina, tetapi di sini saya juga melakukan proses persiapan pembelian sembako yang dimulai dari beras, telur, berbagai sayuran, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai anggota kelompok 4, saya di sini juga melakukan proses pemborongan makanan atau jualan Ibu Rukmina dan membagikannya kepada orang-orang di sekeliling yang juga membutuhkan. Yang keempat, saya sebagai tim pendekatan, di mana di sini tugas saya adalah melakukan pendekatan kepada Ibu Rukmina agar situasi tidak canggung dan juga bisa lebih kenal dan lebih dekat lagi kepada Ibu Rukmina dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang layak dan membangun. Setelah saya menjelaskan mengenai peran kerja saya dalam tim sebagai anggota kelompok 4, di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi diri saya terhadap
kegiatan kemarin. Bagi saya, pengalaman membantu Ibu Rukmina membuka peneguhan hati saya. Kenapa? Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu sudah harusnya beristirahat atau tidak melakukan lagi pekerjaan, Ibu Rukmina seorang diri tetap melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan dimulai dari pagi hari hingga ke subuhnya. Bagi saya, sebagai seorang anak muda, tentunya itu membuka hati saya. Kenapa? Karena bahkan di tengah-tengah kondisi saya yang lebih baik secara fisik, saya seringkali mengeluhkan atau melakukan pembatasan terhadap kemampuan saya. Saya yakin di tengah-tengah keterbatasan, setiap ada kemauan dan juga keinginan, keteguhan hati, maka setiap batasan pun bisa diterjang atau dilewati, sehingga masalah bisa terselesaikan. Bagi saya, dalam ajaran Kristen, hal ini membuka hati dan pikiran saya bahwa kasih yang diajarkan orang Kristen bukan hanya tentang ungkapan kata-kata dan kasihan terhadap orang lain, tetapi membuka hati saya dan peka terhadap penderitaan orang lain dengan langsung melakukan bantuan. Ketika bisa dengan cara mendengarkan, bisa dengan cara membantu secara materi. Dalam ajaran Kristen, saya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan juga rasa belas kasih yang tumbuh dalam hati saya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa semakin hari saya harus semakin bertumbuh dalam ajaran Kristen dan menjadi pengikut Yesus yang membagikan kasih Yesus di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Sekian refleksi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Olivia Endriana Gultom. Saya dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan dengan NIM akhir 1030. Di sini saya akan menjelaskan peran saya dalam kegiatan ini. Peran saya pertama itu sebagai koordinator. Saya mengatur dan mengkoordinasi setiap kegiatan yang akan dilakukan anggota kelompok 4. Lalu selanjutnya saya masuk ke dalam tim konsumsi. Saya ikut berbelanja dan menyiapkan apa yang akan diberikan kepada nenek Rukmini. Dimulai dari membeli beras, minyak, telur, mie, dan lain sebagainya. Dan nanti uang dari sisa belanja tadi akan dipakai untuk belanja jualan dari nenek Rukmini. Lalu selanjutnya saya dan bersama teman-teman saya kelompok 4 ikut membagikan kembali apa yang kami beli dari nenek Rukmini untuk kami bagikan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan, agar nantinya kasih atau berkat yang telah kami berikan kepada Bu Rukmini atau nenek Rukmini ikut juga dirasakan oleh orang-orang sekitar. Lalu selanjutnya saya ikut dalam tim pendekatan dan interaksi. Dalam tim pendekatan dan interaksi, saya bertanya kepada Ibu Nenek Rukmini, ada tidak keinginan yang belum terpenuhi selama hidup Nenek Rukmini. Lalu saya bertanya kepada Nenek Rukmini mengenai anak-anaknya, apakah sudah bekerja, dan kalau sudah bekerja, apa saja pekerjaannya. Lalu selanjutnya, di pendekatan selanjutnya, saya meminta izin kepada Nenek Rukmini untuk memimpin doa bersama melalui ajaran agama Kristen. Dan nantinya kami seluruh kelompok 4 akan memberikan langsung sembako yang telah kami belanjakan kepada Nenek Rukmini. Refleksi pribadi saya melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa kasih kepada sesama harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya lewat kata-kata. Ketika saya hadir untuk membantu Nenek Rukmini, saya menyadari bahwa masih banyak orang di sekitar saya yang masih berjuang dalam keterbatasan, namun tetap bekerja keras dan tetap semangat. Hal ini mengajarkan saya untuk lebih bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Sebagai anak muda Kristen, saya diingatkan kembali bahwa iman harus terlihat melalui perbuatan kasih kepada sesama. Melalui kegiatan ini, saya belajar untuk menjadi pribadi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga harus menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Pengalaman ini
membuat saya semakin memahami bahwa melayani sesama adalah salah satu cara nyata untuk melayani Tuhan. Saya berharap kegiatan ini membentuk saya menjadi pribadi yang lebih rendah hati, penuh empati, dan terus terdorong untuk melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun saya berada. Shalom Ibu Murni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephen Christian Siswanto dengan NIM 250 903 101 002 dari program studi D3 Perpajakan. Di sini saya akan memberikan refleksi dan peran kerja saya selama kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu orang Kristen di tengah masyarakat. Peran saya dalam kegiatan ini adalah ikut memborong habis dagangan Ibu Rukmina, lalu membantu membagikannya kembali hasil jualannya kepada orang-orang di sekitar. Selain itu, saya juga terlibat dalam tim pendekatan dengan berkomunikasi langsung kepada ibu penjual, yaitu Ibu Rukmina, untuk mengenal lebih dekat, seperti menanyakan apakah beliau sudah lama berjualan di depan BRI dekat UNED, dan menanyakan tentang keluarganya seperti anaknya ada berapa. Di sisi lain, saya juga membantu dokumentasi kegiatan dengan mengambil foto dan video selama kegiatan ini berlangsung. Setelah itu, saya juga berperan dalam proses editing, yaitu menyusun dan mengedit hasil dokumentasi mulai dari tahap perencanaan seperti survei dan pembelian sembako, sampai pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir, agar bisa dijadikan laporan dan publikasi. Selanjutnya, saya akan memberikan refleksi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Melalui kegiatan membantu lansia pedagang kecil, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berarti. Kami berkesempatan membantu Ibu Rukmina, seorang pedagang jajanan di depan BRI dekat Universitas Jember. Dari pertemuan tersebut, saya melihat secara langsung bagaimana beliau tetap berjuang dan bersemangat dalam berjualan, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Kegiatan ini membuat saya semakin menyadari bahwa mengasihi sesama tidak selalu harus melalui hal besar. Hal sederhana seperti hadir, membantu, dan memberi perhatian ternyata bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Saya juga belajar untuk lebih peka terhadap kondisi sekitar dan tidak mengabaikan orang-orang yang mungkin jarang diperhatikan. Selain itu, pengalaman ini juga membentuk saya untuk lebih menghargai kerja keras orang lain dan menumbuhkan keinginan dalam diri saya untuk terus melayani. Saya merasa bahwa melalui kegiatan ini, saya sedang belajar menjadi pribadi yang lebih peduli dan menjadi alat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa kasih Tuhan dapat diwujudkan melalui tindakan kecil yang tulus. Sekian refleksi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih dan shalom. Halo, saya Haikal. Saya juga mempunyai beberapa tugas. Yang pertama yaitu melakukan survei. Jadi saya melakukan survei sekiranya bantuan apa yang diperlukan dan apa saja yang perlu diberikan. Kemudian saya juga membantu memberi dagangan beliau. Hasil dari dagangan beliau sendiri saya bagikan kepada yang orang-orang di sekitar. Kemudian saya melakukan interaksi dan pendekatan, yaitu melakukan interaksi secara langsung kepada beliau agar memunculkan rasa nyaman dan tidak canggung, seperti ibu jualan naik apa, kemudian apakah ibu jualan itu diantar atau berangkat sendiri, seperti itu. Kemudian saya juga melakukan dokumentasi yang berupa foto maupun video selama kegiatan berlangsung. Melalui kegiatan ini saya belajar bahwa menjadi pengikut Kristus bukan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lakukan saja di hari Minggu, tapi apa yang bisa kita berikan dan apa yang bisa kita lakukan kepada sesama. Dan untuk pertama kali ketika saya bertemu dengan beliau, saya melihat begitu kerja kerasnya beliau untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan untuk pertama kali ketika saya datang ke rumahnya, menurut saya itu adalah memori yang paling berkenan bagi saya, karena beliau menceritakan kesedihan dan apa saja yang beliau lakukan selama ini. Dan dari situ saya mengerti bahwa kasih Kristus itu dapat muncul dari siapa saja maupun di mana saja. Dan apa yang kita dapatkan di sini yaitu kasih Kristus bisa melalui dari tindakan yang sederhana saja.